Halo semuanya. Jadi pertemuan kita hari ini adalah melanjutkan table setup yang sudah Bapak jelaskan di table setup bagian pertama. Sekarang adalah table setup bagian kedua. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dulu yang pertama itu adalah langkah-langkah menggunakan peralatan pakat di bawah ini. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena dari langkah inilah kita bisa melakukan sebuah setup table yang benar. Gitu. Oke ya. Jadi yang pertama kita berikan kepada tamu itu adalah namanya unfolding napkin. Jadi napkin yang kita berikan dulu. Nah kemudian setelah unfolding napkin, central plate-nya ini kita ambil. Nah apabila sudah kosong seperti ini, maka kita berikan makanan pertama, yaitu yang kita sebut dengan appetizer. Jadi makanan pembuka. Jadi alat yang digunakan adalah ini. Nah ini adalah salad spoon dan salad fork. Jadi digunakan untuk menghidangkan atau mengkonsumsi makanan appetizer. Kemudian sup. Ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengkonsumsi atau makan sup itu adalah soup spoon. Ya. Kemudian kita kalau sudah tamunya selesai makan, kita clear up. Nah, kemudian ada main course. Jadi alat yang digunakan itu adalah dinner knife dan dinner fork. Ya, kemudian clear up. Nah, sehabis ini kita clear up yang namanya BNB. Ya, BNB plate dengan cutleries-nya. Nah, ketika kita sudah clear up seperti ini, ada istilah nanti di bagian ini yang namanya crumbing down. Jadi apa itu crumbing down? Nah, mungkin nanti Bapak akan jelaskan pada saat kita akan praktek. Atau di tayangan berikutnya mungkin ada kegiatan di crumbing down. Tetapi untuk video crumbing down, sebenarnya Bapak sudah sematkan di channel Telegram. Di sana ada video crumbing down. Oke ya. Nah, setelah crumbing down, kita hidangkan dengan dessert. Jadi alat yang digunakan adalah ini. Oke. Nah, berarti sampai di sini tamunya sudah selesai makan. Nah, biasanya ketika sudah selesai makan, jadi tamunya akan minta bill. Ya, jadi pada saat bill sudah diberikan ke tamu dan tamunya sudah membayar, nah itu baru kita clear up ini semua ya. Ya, seperti itulah table manner. Jadi bagaimana caranya kita setup? Nah, itu berdasarkan table manner yang tadi itu. Jadi caranya menggunakan peralatan seperti ini. Jadi di kanan itu adalah knife, kemudian di kiri adalah fork. Jadi Bapak sengaja memasang terbalik agar menyesuaikan dengan tangan kalian. Ini ya. Oke ya. Ya, ini langkah-langkah penggunaannya. Jadi bagaimana caranya kita memegang fork, kemudian memegang knife, ya, bagaimana tangannya, posisi jari-jarinya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita meletakkannya seperti ini. Ya. Jadi fork di tangan kiri, kemudian knife di tangan kanan. Ya, jadi yang masuk makanan yang mendekati mulut, mulut mendekati makanan. Jadi diusahakan itu adalah makanan lah yang atau fork lah yang mendekati mulut.
Nah, ini makanan yang dikonsumsi Mbak ini adalah sejenis salad, ya, atau biasanya digunakan sebagai appetizer. Ya, jadi nah di sini ada sikap yang tidak menyukai menu, kemudian bagaimana sikap kita selesai makan, ya. Ini adalah sup, ya. Baik, ya. Nah, itu tadi langkah-langkah di dalam penghidangan makanan, ya. Tadi dari appetizer, kemudian ada sup, kemudian ada main course, dan terakhir ada dessert, gitu. Ya. Jadi untuk menu bahasa appetizer, sup, main course, dessert ini benar-benar kalian harus sudah hafal. Karena di departemen apapun biasanya akan tahu jenis-jenis hidangan, ya, dari appetizer, kemudian sup, kemudian main course, dan dessert. Departemen apapun, ya. Jadi kalian harus sebagai seorang tenaga atau calon tenaga kerja di bidang pariwisata, kalian benar-benar harus memahami itu. Jadi appetizer, sup, main course, dan dessert ini. Ya. Nah, ini adalah satu contoh, ya. Jadi untuk kegiatan di restoran sebagai seorang waiter atau waitress, ya. Jadi bagaimana kita melayani tamu dengan baik, ya, agar tamu mempunyai mendapat kepuasan dari pelayanan kita. Ya, jadi makanan orang kaya ya tentunya ini sangat sedikit-sedikit, ya. Jadi tapi jumlahnya banyak. Oke, ya. Nah, ini jenis penghidangan. Jadi tata letak table setup-nya, ya. Sorry, ya. Jadi ini adalah tata letak table setup. Jadi ada berbagai referensi yang bisa kita gunakan, gitu. Nah, referensi mana yang bisa kita gunakan? Jadi semua mempunyai kebenaran karena tidak ada istilahnya kalau misalnya sudah diterapkan di sebuah hotel atau di sebuah restoran, itu tergantung dari kebijakan restoran tersebut. Nah, di sini ada jadi bread cutleries, kemudian ini ya, jadi B&B itu, ya. Kemudian di sini ada dessert, kemudian di sini ada water goblet ini, ya. Kemudian red wine, kemudian wine ini kopi or tea-nya di sini, ya. Nah, kemudian ini untuk cutleries-nya. Jadi cutleries-nya ini sini ya ada yang digunakan ini sebagai untuk salad, ya. Kemudian pasangannya adalah fork, kemudian ada soup spoon, kemudian ada dinner knife, kemudian pasangannya adalah fork. Nah, ini adalah napkin. Ya, ini salad plate, kemudian ini service plate-nya. Jadi service plate atau central plate-nya. To today's traditional tips on setting. Ya.
Jadi ini adalah langkah-langkah kita untuk setup table. Nah, begitu banyak sekali video-video tentang setup table. Harusnya nanti pada saat kalian akan melakukan praktek, paling tidak akan sangat memudahkan kalian ya untuk mengetahui bagaimana caranya kita setup table. Ya. Nah, ingat fork itu ada di kiri, kemudian knife ada di kanan dan spoon ya. Ingat, yang paling luar itu adalah alat yang digunakan untuk menghidangkan appetizer. Kemudian berikutnya adalah sup, gitu ya. Dan terakhir adalah dessert. Jadi ada appetizer, sup, main course, kemudian ada dessert. Dessert itu di atas. Ya. Ya, di situ ada, habis itu Chinaware-nya. Ya, kemudian ada BNB. Nah, ini ada water goblet. Itu biasanya, tapi di sini dia setupnya menggunakan sundae glass, gitu ya. Jadi bukan water goblet yang dia gunakan. Nah, biasanya kita menggunakan water goblet karena water goblet itu pada umumnya kita memang untuk ice water ya, jadi untuk air putih. Nah, ini folding napkin-nya. Jadi folding napkin ini namanya simple pen. Jadi dia akan menyerupai kipas. Ya, ada table accessories. Ya. Nah, ini salah satu setup table. Oke. Ya, ini juga gambaran tentang setup table. Ya. Itu semua hampir mirip ya. Jadi ada salad, kemudian ada salad spoon, kemudian ada soup spoon, kemudian ada dinner knife. Ya. Dan di gambaran ini bisa kalian sudah setidaknya kalian sudah bisa baca apa-apa saja yang ada di sini. Table setup. Baik ya. Nah, ini langkah-langkah table setup. Ya, jadi kita persiapkan dulu tablenya, pastikan tablenya dalam keadaan bersih ya. Kemudian tidak bergerak atau bergoyang gitu ya. Nah, kemudian alas yang pertama harusnya sih yang namanya Multon. Ya, jadi Multon itu berfungsi untuk melembutkan meja gitu. Jadi meja itu akan terasa sangat empuk ketika kita meletakkan piring di meja itu. Jadi dia suaranya tidak cempreng gitu ya. Nah, ini ya, jadi cara setup tablenya. Kemudian ini yang dilakukan ini dia tidak melakukan Multon ya, tapi langsung ke tablecloth. Jadi ke tablecloth itu adalah taplak meja. Ya, jadi yang dia letakkan pertama di sentral sekali tengah-tengah ya, pastikan itu tengah-tengah itu adalah vase flower. Nah, kemudian ada salt and pepper holder ya. Kemudian ada, nah ini tempat butter ya. Ya, jadi just napkin-nya. Nah, nanti caranya kalian harus dengan cara elegan seperti ini ya.
kalau bisa kalian lakukan nanti pada saat praktek. Jadi semuanya berada di posisi menggunakan tray. Ya, cara pegang untuk BNB-nya. Ya, jadi jangan terlalu masuk jempol kalian. Nah, ini untuk meletakkan BNB plate-nya. Jadi dia tidak menggunakan plate surface atau central plate ya. Ya, jadi diukur dengan 3 jari seperti itu. Tapi ini juga bisa dikondisikan sesuai dengan table yang kita miliki. Kalau table kita memang dia agak kecil, jadi kita tidak bisa menggunakan 3 jari seperti ini. Nah, idealnya memang ya, kalau untuk ukuran meja, itu paling tidak 120 kali 120. Ya, jadi cara meletakkan cutleries untuk BNB. Jadi BNB itu adalah bread and butter. Ya, jadi water goblet keempat-empatnya udah di setup. Nah, kemudian berikutnya adalah cutleries-nya untuk silverware-nya. Jadi ada dinner knife, kemudian ada dinner fork. Jadi cara mengukurnya itu adalah tetap menggunakan jempol ya. Ya, jadi berikutnya adalah soup spoon. Jadi setupnya itu adalah dari dalam keluar dan penggunaannya dari luar ke dalam, gitu ya. Ya, dan yang terakhir itu adalah salad ya. Jadi salad knife.
Ya, nah ini adalah dessert. Jadi ada dessert spoon, kemudian ada dessert fork. Ya, ini tentang video bagaimana kita men-setup side table. Jadi side table itu jadi digunakan untuk kita prepare biasanya. Jadi prepare cutleries yang akan kita gunakan untuk setup table eh, yang utama. Ya. Oke, jadi untuk materi table setup sudah berakhir. Ya, jadi dari part pertama sampai part kedua. Nah, sekarang kita akan akhiri pertemuan ini dan Bapak akan memberikan tugas buat kalian. Jadi mohon kalian untuk mengerjakannya. Dan link tugasnya sudah ada di deskripsi. Jadi kalian bisa klik link itu, kemudian kalian selesaikan tugasnya ya dengan baik. Jadi apabila nanti ada yang tidak mengerti atau kurang mengerti, silakan kalian tanya-tanya ya tentang materi tata hidangan ini secara personal, baik di chat secara personal ya, maupun di Telegram. Itu pun kalau kalian mau. Dan bisa juga nanti kalian bertanya di kolom komentar. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Bagaimanapun juga ini buat kalian. Jadi agar memudahkan kalian belajar online tanpa harus standby menunggu waktu ya. Jadi kalian dengan cara-cara seperti ini kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Oke ya, kayak gitu sampai jumpa di lain waktu di lain kesempatan. Kita